jumpa kembali dengan Miss Omi hari ini ya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan apa ini? Bulan apa ini coba? Iya, betul. Hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Nah, seperti biasa kalau kita masuk dalam bulan Desember, kita akan memperingati apa coba? Natal. Apa? Natal. Ya, kita akan memperingati Natal. Natal adalah hari kelahiran di mana Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia. Ya, semuanya sudah siap di depan handphonenya masing-masing? Ya, sebelum kita mau mulai acara perayaan Natal hari ini, kita mau nyanyi bersama-sama ya. Yuk, kita mau nyanyi Hai Mari Berimpun. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Nah, anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai acara hari ini, kita mau berdoa terlebih dulu ya. Ya, nanti kita mau panggilkan Mr. Adi untuk berdoa, memimpin doa. Mr. Adi, silakan. Yuk, ya. Loh, suaminya hilang. Ya. Oke anak-anak, setelah kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata bersama-sama. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang sudah Kau berikan untuk kami. Kami masih dalam keadaan sehat, kami masih dalam keadaan bersemangat untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan sebentar lagi kami mau merayakan Natal Bapa. Kiranya apa yang kami rasakan damai Natal itu senantiasa hadir dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur Tuhan. Amin. Hai anak-anak, masih tetap bersukacita? Tentu saja dong, kita harus tetap bersukacita dan selalu bersukacita dan tidak lupa mengucap syukur. Kenapa hari ini kita bersama-sama memperingati Natal dan membuat hati kita bersukacita? Karena apa? Yesus sudah lahir buat kita semua. Ya, kita mau bertepuk tangan bersama-sama dengan Miss Omi dari sini ya. Yuk, kita mau bertepuk tangan dulu. Tepuk damai judulnya, tepuk damai. Yuk, ikuti ya, ikuti Miss Omi ya. Tepuk damai. Damaiku, damaimu, damai kita semua. Yeay. Mari anak-anak, kita mau menyanyikan lagu hari ini dari pulau dan benua. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dari pulau dan benua
Nah, tiba waktunya anak-anak semua kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi bersama-sama ya, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajahmu ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Maria adalah gadis yang soleh, yang taat dan patuh akan perintah Tuhan. Oleh sebab itu dia terpilih menjadi ibu Yesus. Saat itu malaikat menghampiri Maria, berkata bahwa dia akan menjadi seorang ibu dari seorang anak yang harus diberi nama Yesus, karena nantinya Yesus itulah yang akan menjadi juru selamat dunia. Maria sempat bingung, loh bagaimana bisa sedangkan aku belum menikah. Saat itu malaikat berkata, karena Roh Kudus, Roh Tuhan yang akan turun ke atasmu, menaungimu sehingga kau akan mengandung. Jadi anak yang disebut kan adalah anak yang kudus. Nah, jadi Yesus itu sendiri yang Tuhan, karena dia harus menjadi manusia. Oleh sebab itu dia harus dilahirkan oleh seorang manusia, manusia yang kudus, manusia yang dipilih oleh Tuhan. Nah, di mana malaikat juga menemui Yusuf, tunangan Maria. Jadi malaikat memberitahu bahwa bayi yang dikandung Maria adalah bayi yang kudus, yang akan diberi nama Yesus karena dialah yang nantinya akan menjadi juru selamat dunia. Nah anak-anak, tema Natal kita adalah Immanuel. Apa itu Immanuel? Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Nah kita juga patut bersyukur kalau kita bisa merayakan Natal sekalipun di rumah kita masing-masing, karena kita tahu Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Tuhan selalu beserta kita, baik ketika kita di rumah
Baik ketika papa dan mama sedang bekerja dan dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan oleh sebab itu, mari kita beri tempat yang terbaik untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Apa? Di mana tempat yang terbaik itu? Yaitu adalah di hati kita. Oleh sebab itu, mari kita memiliki hati yang tulus untuk mengasihi orang tua kita, tulus mengasihi teman-teman kita, tulus mengasihi guru dan saudara-saudara kita. Dan kita juga memiliki hati yang taat untuk mendengarkan nasihat orang tua kita, nasihat guru-guru kita, karena nasihat itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan kita harus memiliki hati yang senantiasa bersyukur atas semua keadaan kita. Kita tidak boleh bersungut-sungut, ya. Kita menikmati apa yang kita peroleh, kita punya hari ini. Dan kita juga harus memiliki hati yang bersyukur dalam segala hal, ya, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk kita senantiasa membagikan damai itu kepada semua orang yang kita jumpai. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa Sang Immanuel itu senantiasa beserta dengan kita. Immanuel adalah Tuhan Yesus sendiri yang selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu, karena Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang taat, hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, dan mampu memberikan damai sejahtera bagi sekeliling kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Natalan, tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Nah, sekarang anak-anak tiba saatnya anak-anak di rumah akan membuat kreativitas. Nah, boleh diajari oleh papa mama atau kakak-kakaknya. Kreativitasnya tentang apa ya? Tentunya kreativitasnya juga tentang Natalan, yaitu anak-anak akan membuat kartu ucapan Selamat Natal. Nah, seperti ini contohnya ini ya. Ditujukan kepada siapa? Selamat Natal ditujukan kepada Miss Omi, Miss Ella, Miss Christine, Mr. Adi. Nah, seperti ini contohnya ya. Tapi juga boleh bebas, membuatnya satu saja, tapi ditujukan kepada semua guru ini. Nah, nanti kalau sudah dibuat, dikumpulkan saat papa atau mama mengambil rapor di sekolah. Demikian ya. Selamat mengerjakan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom anak-anak dan papa mama yang terkasih. Miss dan Mister